Jadi dalam kesempatan kali ini gue bakal review beberapa event, cuma dua sih. Yang satu pas Popda kemarin, yang diadakan di Pontianak, di Perbasi. Lalu yang kemarin yang baru selesai hari Sabtu kemarin pas final, itu BEM Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura Championship gitu. Jadi kita akan mulai dari Popda. Jadi sebenarnya ini adalah Popda pertama kali yang aku tonton secara langsung. Sebelumnya aku nggak pernah, bahkan aku nggak tahu sebenarnya prosedur setelah Popda itu apa atau apa. Aku sebenarnya baru-baru tahu juga seperti itu. Cuma yang aku tahu memang ada kegiatan dari pemerintah, ini harusnya dari daerah yang menyelenggarakan basket untuk memilih bibit-bibit terbaik dipertandingkan, nanti juga bisa mewakili dari wilayah ini untuk main di luar segala macam. Nah ini baru kemarin sebenarnya aku pertama kali di Pontianak aku tonton langsung Popda nih untuk tahun 2022. Nah, untuk di Popda 2022 yang berkesan sama aku sih ada beberapa ya, terutama dari beberapa tim dari daerah. Itu ada di Sambas, di Melawi, sama di Sintang. eh Berkesannya apa? Kalau misalnya di Sambas, aku lupa waktu itu Sambas sempat ketemu lawannya sama Sintang atau apa. Waktu itu cuma mereka kalah, Sintang yang menang. Cuma Sambas menurut aku ada beberapa pemain yang menarik perhatian lah. Ada nomor 14 dengan umurnya sekian bisa bawa bola dengan headling seperti itu, powerful gitu kan. Itu kan menarik mata untuk kita lihat. Lalu kalau misalnya Melawi yang membuat aku berkesan adalah kalau misalnya kalian lihat ada di post aku sebelumnya, Melawi ini daerah yang lumayan jauh sebenarnya dari kota Pontianak gitu loh, di bawah Kapuas Hulu. Kalau kalian lihat peta Kalimantan Barat, nanti aku masuk ini peta. Nah, tapi mereka tuh bisa melaju sampai 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 berapa ya? Aku juga nggak ingat, tapi oke lah gitu. Pemainnya oke gitu, bisa main gitu. Bahkan Kuburaya yang kabupatennya menurut aku paling dekat dengan Pontianak tidak seperform Melawi gitu. Makanya menurut aku daerah nih bisa sebenarnya bisa. Kalau kalau misalnya mau bisa maju di perbasketannya. Lalu ada terakhir ada Sintang ya kan, Sintang yang kota hubnya, kabupaten hubnya di Kalimantan Barat. Juga ada tim gitu lengkap gitu kan. Ada nomor berapa aku lupa, badannya agak keras aku lihat. Terus juga ada beberapa pemain yang bisa execute dengan baik. Tapi yang gue pengen bahas, yang bisa gue bahas lebih dalam ya, itu sebenarnya dari tim Kota Pontianak gitu. Karena aku juga kenal beberapa pemainnya, ya kan adik kelas di Satu Petrus, pelatihnya juga pelatih legend ya di Pontianak, Venom. Dari aku ya, maksudnya menilai dari permainannya Kota Pontianak ini luar biasa karena dari tiap permainan ini dia pasti full sweep. Semua lawannya di full sweep, di atas 100 semua, di atas 100 semua skornya. Dari sana aku melihat bahwa memang ada gap yang sangat besar ya gitu. Maksudnya dari kota Pontianak dengan daerah-daerah lainnya. Ketika daerah lainnya itu saling bertemu di luar dari kota Pontianak, itu masih ada fight gitu loh, masih ada saling kejar-kejar. Tapi ketika mereka ketemu kota Pontianak, itu gap udah jauh banget tuh. Udah pasti jauh gitu. Makanya aku melihat memang ada skill yang jauh di sana dari kompetisi, terus mungkin dari segi pemain juga dan yang lain-lainnya aku juga nggak tahu. Cuma emang terlihat dengan jelas gitu, makanya skornya tuh sangat jauh sekali. Bahkan sampai final pun ya lewat aja gitu, santai aja gitu kota Pontianak gitu. Nah, tapi menurut aku ini menjadi acuan gitu. Bagaimana tim daerah itu bisa compete seperti kota Pontianak. Karena kan kita tahu nih, kota Pontianak ini pun nantinya ini seharusnya, tolong correct me if I'm wrong. Mereka ini pasti akan dibawa keluar untuk lawan luar daerah, luar dari Kalbar gitu kan. Nah, di sana tuh yang jadi tantangan sebenarnya gitu. Apakah dari pemain-pemain kita ini yang sangat dominan lah kita katakan ya, itu bisa fight juga di luar. Aku yakin bisa gitu. Aku yakin bisa, tapi sampai seberapa jauh itu yang aku penasaran, aku mau lihat. Untuk BMFH Championship ini ada beberapa sih yang agak mengejutkan aku ya kan, apalagi untuk kategori SMA Putra terutama. Itu ada SMA 1 Sanggau yang kalian tahu juga. Kalau kalian mau tahu lah gitu, SMA Sanggau tuh ya di luar daerah lah dari kota Pontianak, karena rata-rata yang lain di dalam kota Pontianak. Ada yang dari Ambawang, beda kabupaten tapi masih dekat sama Pontianak. Kalau Sanggau perlu travel lumayan berapa jam, dan dia sebenarnya sekolahnya bagus gitu, timnya oke gitu, karena dia bisa kasih perlawanan ke SMA K Immanuel yang ada Pavel sama si Alven ini
ya kan? Terus dia juga sempat menyusahkan bahkan memenangi melawan Santo Petrus A, tapi sebenarnya isinya pemain B gitu. Jadi Santo Petrus diterbalikkan A sama B. Jadi menurut aku dari sini lah yang buat buat kita senang gitu, buat kita semangat. Maksudnya dari daerah tuh bisa gitu loh. Jadi ketika mungkin mungkin karena aku juga tahu kalau nggak salah pelatihnya tuh juga main juga seorang pemain di main di Visip Untan. Aku lihat seperti itu. Mungkin ada ilmu yang diajarin gitu. Maksudnya modern gimana main di kota kayak mana. Ya kan? Karena kalau misalnya contohnya kayak yang di Popda kemarin itu dari Melawi ada yang namanya Miko, ada di posting aku kalau kalian lihat, karena dia sempat juga dia main di Castra gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang buat aku senang gitu, yang buat happy karena sebenarnya daerah bisa gitu, daerah bisa maju basketnya, yang penting mereka niat, karena jalannya pasti ada. Paling gampang deh cari mentor atau apapun lah, sharing tukar ilmu sama yang di Pontianak gitu. Dan menurut aku game yang ditujukan dari SMA 1 Sanggau itu relatif bagus gitu. Tapi ya kalau ketemu Petrus ya tetap aja gitu. Petrus luar biasa sih, emang nggak masuk otak sih gitu. Karena lu bayangin dari dari tahun aku masuk Petrus itu tahun 2010 dan sampai sekarang tuh masih mendominasi gitu basket SMA Putra di Pontianak gitu. Itu kan luar biasa, maksudnya everyone love to see champions fall gitu loh. Semua orang suka lihat yang udah tinggi, udah gede, maksudnya dan sudah mempertahankan juara berkali-kali itu buat tumbang tuh orang tuh suka gitu. Tapi Petrus kan bisa mempertahankan itu pasti sangat luar biasa gitu. Ada caranya, ada latihannya, pelatihnya kayak mana, kasih instruksi segala macam. Aku rasa banyak off the book yang off the book training sih yang mungkin dilakukan kan, karena nggak gampang lah buat seperti itu. Oke, kita coba bahas satu-satu lah ya. Kalau dari SMA 1 Sanggau ada beberapa pemain sih yang menarik perhatian aku. Itu ada pemain, bentar aku sambil buka. Itu ada pemain nomor 1, kalau nggak salah Rivaldo namanya. Rivaldo juga, keren nih namanya Rivaldo, karena dia kidal. Badan dia lumayan besar, ya. Sebenarnya badannya lumayan besar, cuma lincah gitu. Dia bisa lah, mau gerak lincah, hesitate, langsung masuk, drive, dia berani gitu. Terus juga kalau aku sukanya nomor 4 gitu. Aku lupa namanya, Khairunano Anaof atau apa gitu. Agak antik juga namanya. Aku suka karena dia cara bawa bola sih. Ya, kan kita tahulah orang kalau misalnya main basket kita tahu yang bawa bola itu meyakinkan, dribblenya tuh keras, jadi pantulnya cepat juga. Nomor 4 Sanggau ini seperti itu. Tapi kaptennya, kalau nggak salah sih kapten, nomor 6 ya, Rifki. Rifki ini spesial lah menurut aku. Menurut aku spesial. Kalau misalnya dia dari Sanggau, lalu dia bisa perform seperti itu, menurut aku sangat spesial. Itu karena apa? Karena Petrus kemarin pun sampai jaga tuh sampai box one tuh untuk si Rifki ini nggak dilepas, betul-betul nggak dilepas, dan itu betul-betul matikan si Rifki main sih kalau aku lihat kemarin. Efektif memang Petrus pas ketemu Sanggau, Petrus A waktu itu. Itu sih kalau dari Sanggau menurut aku, dan mereka dapat third place karena mengalahkan Petrus A yang isinya orang B gitu. Sayang sih buat Petrus sih, sebenarnya bisa menang untuk game yang kemarin itu, cuma memang rasanya tidak sabar dan banyak turnover gitu ya. Mungkin karena jam terbang juga belum terlalu banyak, tapi ya kita lihatlah ke depannya kayak mana untuk Petrus B ini. Karena kalau dari pengalaman aku, karena dulu sekolah di Petrus selalu gitu, Petrus A bagus, Petrus B yang mulai beranjak, nanti kan Petrus A juga selesai, Petrus B yang gantikan A, nanti mereka juga bagus lagi, nanti ada lagi yang B gitu. Petrus gokil sih. Sebelum kita bahas finals champion kemarin, aku pengen bahas satu game. Nggak cuma satu game sih, sebenarnya bahas satu tim, yaitu tim dari STBA, Pontianak Sekolah Tinggi Bahasa Asing harusnya. Kenapa menurut aku layak buat kita bahas? Karena setahu aku sih ini adalah tim yang pertama kali turun di kompetisi di Pontianak, karena sebelum-sebelumnya nggak ada. Dan setelah aku cari tahu sih rata-rata sih emang bekas pemain juga ya, tapi ada juga yang udah vakum lama dan mereka pengen compete, mereka ikut lagi. Jadi di sana itu sebenarnya banyak pemain kalau di STBA tuh. 15 Henrys, aku sempat posting juga karena aku suka stepnya, ya kan, step LeBronnya lah gitu, seperti itu. Lalu ternyata di sana ada nomor 13 Andi, baru kenalan juga kemarin, luar biasa juga menurut aku. Berani dare buat attempt masuk penetrasi sampai ke dalam,
lewati defense orang, cari celahnya di mana, dan sangat cepat sih, sangat agile sekali gitu. Kalau nggak salah umurnya berapa ya, aku lupa juga. Lumayan sih, lumayan tua, 26 kalau nggak salah. Udah 26 juga, tapi agile gitu. Lalu ada siapa lagi? Ada nomor 5, Robert ya, Robert Izagi kalau nggak salah namanya. Shootingnya luar biasa, 3 pointnya beberapa kali menyelamatkan atau balik ke momentum buat STBA gitu. STBA sih akhirnya kalah ya, kalah melawan Visip kalau nggak salah, Visip Untan. Jadi mereka terpaksa finish di 4th place dan nomor 3 dimenangkan oleh Visip Untan. Tapi menurut aku nggak masalah gitu soal menang kalahnya. Yang penting tuh STBA tuh sudah memberi statement bahwa mereka tim yang layak diperhitungkan gitu. Karena STBA nih cuma ada 5 orang kalau nggak salah starternya aja. Yang kedua reserve-nya memang mungkin belum setinggi atau setingkat sama starternya gitu. Tapi bisa sampai 4 place semifinal menurut aku udah top banget sih STBA. Besok kan ada cup lagi, moga-moga mereka ikut lagi. Nanti kita nonton kayak mana gitu. Ada penyesuaian kah atau gimana kah? Karena pas kalah mereka pas semifinal mereka ada ketemu Fakultas Hukum Untan, ya kan? Ya itu sebenarnya sengit juga gitu, kurang lebih juga. Sangat kejar-kejaran lah skornya seperti itu. Tapi ya tetap hukum yang waktu itu memenangkan pertandingan karena kram semua itu pemain STBA, kecapean itu karena nggak ada lagi kan pemain buat dirotasi gitu, dan kayaknya coachnya juga takut kan resiko kalau ganti pemain nanti momentum hilang, terlalu jauh gapnya, jadi dia tetap pasang 5 orang itu. Tapi oke, STBA is a good team. Kita coba bahas betul-betul finals yang kemarin untuk BEM FH Championship-nya. Yang pertama kan main itu untuk putri ya. Putri berarti dia lawan Immanuel Pontianak. Masih nggak ada lawan. Kalau menurut aku masih nggak ada lawan karena itu sangat dominate. Skornya aja tuh sampai 60-18. Ya kan, ini coachnya Coach Bagus, Coach Eka. Ya kan dari Jogja nih, dari UNY nih aku ingat ini. Pemain juga sebelumnya, udah lumayan lama juga pegang Petrus. Untuk putri SMA sih masih mendominate lah, masih strong lah, sangat strong untuk di wilayah Pontianak gitu. Jadi ya congrats buat SMA Putri, ya kan dapat first place untuk kesekian kalinya di turnamen-turnamen, tim mendominate sangat luar biasa dan moga-moga bisa dipertahankan untuk selanjutnya. Tapi tentu harapan aku semoga sekolah-sekolah lain tim putrinya bisa participate lah gitu atau buat tim latihan gitu, karena perasaan aku rasanya untuk yang kategori SMA Putri nggak banyak gitu pesertanya, cuma dikit seperti itu sih. SMA Putra ini lawannya sama gitu, SMA Immanuel juga kemarin. Jadi walaupun semuanya pada first half-nya itu terasa ketat, ya kan first half-nya ketat gitu, masih kejar-kejaran. Kalau nggak salah Immanuel sempat mimpin sih berapa poin gitu. Cuman emang Petrus ya, balik lagi Petrus is Petrus. Ya kan kembali mereka langsung kejar balik. Ya kan langsung skornya tuh bisa jadi full time-nya 96-64. Luar biasa sih Petrus, mentalnya jadi sih anak-anak SMA ini. Ya kan banyak kalau mau dibilang bagus pemain Petrus ya semuanya bagus sih, semuanya jadi sih, jadi agak bingung kalau mau disuruh pick yang mana bagus yang mana enggak. Cuma kemarin sempat MVP-nya Jackie Wongso yang pas main Popda juga menurut aku juga bagus. Ada Roy P juga yang main waktu itu. Intinya adalah kalau dari tim Putra Petrus kalau dari tim SMA Putra Petrus masih nggak ada obatnya gitu, masih belum menemukan obat penawar apa, tim dari mana, sekolah dari mana yang bisa aku lihat menyaingi lah dari levelnya Petrus ini. Dan ini tentu menarik karena menurut aku bukan pekerjaan mudah untuk mempertahankan. So congrats tim SMA Putra Petrus, gue juga bangga, gue juga alumni Petrus, ya kan. Ya tapi gue juga penggemar basket, kita pasti senang nengok game-game yang seru, game-game yang sengit, ya kan. Jadi moga-moga berikutnya atau event-event berikutnya mungkin ada tim-tim sekolah lain yang bakal menyaingi dari SMA Petrus, karena tentu kita pasti nonton pasti akan lebih semangat gitu. Tapi bukan berarti gue mengecilkan Petrus, enggak, karena gue juga akan sangat senang kalau Petrus juara
Seperti itu sih. Cuma sebagai pemain basket kan kita pasti suka itu. Tim Petrus ini lengkap sih ya. Jadi mau dirotasi pun nggak masalah gitu. Betul-betul 10 kalau nggak salah. 10 pemain mereka tuh betul-betul bisa main semua. Bisa bawa bola, bisa handle, dan mereka tuh mainnya sabar gitu. Sabar, ya kan? Bola sudah apa? Maksudnya kalau lawan sudah memasukkan bola, terus kita mau run play, mereka sabar, bawanya sampai half court, bagi-bagi, masuknya mana, celahnya mana, crossing, dan off the hand movementnya tuh paling banyak memang di SMA Putra Petrus ini. Jadi mereka bisa saling berbagi. Kalau di SMA Manuel ya ada Pavel sama Alven ini. Terus ada juga nomor 13 dari SMA Manuel juga menurut aku bagus gitu. Cuma memang sayang, aku rasa mungkin rotasi pemainnya mungkin masih agak kurang. Maksudnya kawan-kawan yang lain untuk bisa mengikuti pemain-pemain starternya ini mungkin masih agak kurang. Kita bahas yang mahasiswa ya. Mahasiswa itu mempertemukan tim WDA dengan Fakultas Hukum, yang Fakultas Hukum sebelumnya menang lawan tim STBA. Yang walaupun sebenarnya tipis ya juga enggak, cuma ya ketat lawan STBA kayak aku cerita tadi. Nah, kalau misalnya dari mahasiswa, ya kan, yang menurut aku menarik sih, kayaknya exhausted sih, kayaknya lebih ke arah capek sih kalau hukumnya, karena betul-betul tidak perform. Nanti gue ada tampilin videonya, video game final untuk mahasiswa. Ya kan, cuma aku sorry dulu di depan, itu kamera juga aku belum terlalu pandai pakai, jadi mungkin banyak blur sama angle-nya karena aku ragu-ragu mau ambil foto atau mau ambil video waktu itu. Jadi aku pindah-pindah beberapa tempat, mau naik tribun capek gitu, ya kan. Nah, jadi aku mohon maaf, tapi nanti bakal ada video match-nya, kalian bisa nonton, lihat di sana. Banyak sekali turnover yang dilakukan oleh Fakultas Hukum. Ya kan, terus ada beberapa kali chance untuk free throw tapi gagal. Aku masih ingat itu nomor 7, Tommy, Fakultas Hukum. Nggak salah dia dapat 7 atau 9 free throw kesempatan, cuma dia masukin cuma 2 atau berapa gitu. Nah, itu penyakit gitu. Itu masalahnya di sana. Gitu, yang buat gapnya agak jauh gitu. Masuk sampai quarter 2 atau quarter 3 tuh gapnya udah makin jauh dari lawan WD. Sedangkan kalau untuk WD starternya menurut aku ada dua orang pemain dari alumni Petrus juga. Itu nomor 6 Agung sama nomor 9 si Mario ya, bener ya namanya, sorry kalau salah Mario. Dan Mario ini yang jadi MVP gitu di malam itu. Terus ada nomor 12 juga Vincent, nomor 5 aku nggak kenal gitu, aku belum kenalan. Terus ada nomor 14 center mereka, Nando namanya. Dan menurut aku di malam final Nando ini paling perform kalau menurut aku, karena dia mengobrak-abrik lah defense-nya Hukum di bawah gitu. Dia bisa point dengan enak, 2 point di bawah, tinggal under ring kayak gitu. Terus ya nomor 6 Agung sama 12 ya 3 point-nya luar biasa gitu. Lempar masuk. Kalau nomor 9 gue suka defense. Ya kan, gimana dia defense, gimana dia bagi bola, dan dia suka teardrop gitu loh. Jadi kalau tengah kosong, bawa bola, masuk, dia lempar ke atas sambil floater gitu. Masuk. Nah, menurut aku sih tim WD lengkap sih, starternya sih lengkap gitu. Kalau untuk reserve-nya ada beberapa pemain yang bisa bantu juga gitu, karena mereka full squad juga. Dari Hukum ya, menurut aku itu sih, betul-betul karena faktor kecapekan. Karena kalau misalnya mau bilang bagus, nomor 11 dari Hukum itu mainnya bagus sebenarnya pas kontra STBA 1 hari sebelumnya. Cuma ya mungkin karena kecapekan gitu, udah attempt nggak masuk, ya kan. Bahkan easy layup pun nggak masuk gitu loh. Ada bukan beberapa kali, hampir semua menurut aku. Dan itu juga jadi problem. Tapi ya karena faktor capek sih. Nomor 15 juga dari Fakultas Hukum, pas lawan STBA tuh wangi banget tuh 3 poinnya, 2-3 kali kalau nggak salah ada. Di game ini ada kalau nggak salah sekali aja, tapi ya selebihnya nggak masuk. Seperti itu sih. Jadi emang menurut aku faktor yang membuat Hukum kalah sama WD ya menurut aku sih karena kecapean ya. Karena juga gamenya kemarin sampai malam, terus besoknya lagi latihan datang langsung buat tanding, buat final, pasti capek sih. Tapi WD bukan berarti nggak capek, WD juga seperti itu kan, malam sebelumnya mereka ada main, terus besok cuma memang angin ada di tempatnya WD kemarin gitu, karena apapun yang ditembak kemungkinan besar masuk, 3 point sih. WD punya shooter yang bagus gitu, yang main guard, backcourtnya itu bagus semua. Seperti itu sih. Oke, kalau dari aku gitu aja review singkat aku, karena gue kejar-kejaran juga posting ini
Karena besok bakal ada turnamen lagi itu dari STBHB yang kemarin juga sempat ikut di BEM FH Championship. Jadi emang nggak dikasih nafas pemain-pemain Pontianak ini, ada cup terus ya kan, tapi nggak masalah gitu. Dari pemain aku yakin pasti senang ya, pasti ya harus jaga badan lah ya kan, apalagi untuk anak SMA ya kan, mahasiswa juga sih, gimana caranya jaga badan ya kan, jaga stamina, jaga conditioning biar bagus, biar bisa ikut terus cup. Karena kalau aku dengar-dengar infonya ini sampai akhir tahun penuh ini turnamen-turnamen di Pontianak. Ya udah, oke deh. Eh, Enjoy game yang gua bakal listkan itu dari Hukum melawan WD.